Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahmi, NIM akhir 0251. Saya dari kelompok 9 IKTB. Di sini saya akan menjelaskan praktikum acara 2 yang berjudul nekropsi dan vaksinasi pada unggas. Jadi saat mengambil sampel darah, yang pertama kita basahi kapas dengan alkohol, lalu oleskan kapas ke saluran vena. Nah, setelah itu ambil jarum suntik dan kencangkan jarumnya, lalu masukkan jarum ke saluran brachialis secara perlahan, dan sampel siap diambil. Sebelum melakukan nekropsi, kita melakukan penyembelihan ayam dengan menggunakan pisau yang tajam. Lalu kita memutuskan 3 saluran. Kemudian gunting pada bagian kelopak mata dan periksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Apabila kelopak mata ayam berwarna merah, tandanya menunjukkan kadar amonia pada liter yang terlalu tinggi. Selanjutnya, periksa pada bagian leher apakah ada luka terbuka atau tidak. Nah, pada bagian leher terdapat organ limfoid atau organ kekebalan tubuh, yaitu timus. Kemudian dilakukan pembedahan di dada untuk melihat organ yang ada di dalamnya. Kemudian amati organ-organ yang ada di rongga dada, apakah ada perubahan warna atau fisik pada organ-organ tersebut. Kemudian dilakukan pemisahan pada organ pencernaan untuk diamati selanjutnya. Kemudian amati organ saluran pencernaan, apakah ada peradangan atau bintik-bintik pada saluran pencernaan tersebut. Setelah melakukan pengamatan pada saluran pencernaan, belah saluran pencernaan menggunakan gunting secara hati-hati. Nah, setelah terbelah, kemudian amati permukaan dalam pada saluran pencernaan, apakah terdapat iritasi atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan pada isi proventriculus berupa pakan yang dikonsumsi oleh ayam tersebut, apakah normal atau tidak. Setelah itu pisahkan lapisan proventriculus. Proventriculus yang baik akan susah dipisahkan. Selanjutnya kita melakukan pengamatan pada organ sistem kekebalan tubuh pada ayam, yaitu bursa fabricius. Nah, kita memeriksa kondisi apakah ada perubahan warna atau tidak, atau ada kecacatan pada bursa fabricius. Selanjutnya pemeriksaan jantung. Nah, apabila terdapat radang, maka ayam tersebut terindikasi CRD, dan apabila selaput jantung tersebut mengandung air, maka ayam tersebut mengalami stres. Pemeriksaan saluran pernafasan, kita amati dari trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian pemeriksaan paru-paru dengan cara memotong paru-paru dan memasukkannya ke dalam air. Nah, apabila paru-paru masih mengapung dengan baik, maka paru-paru dinyatakan kondisi normal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan vaksinasi pada unggas. Nah, jadi vaksinasi itu
upaya penjagaan penyakit yang dilakukan dengan memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan. Nah, fungsi dari vaksinasi itu dia merangsang pembentukan kekebalan untuk mencegah penyakit. Nah, vaksin itu dibagi menjadi dua, ada vaksin aktif atau live dan vaksin inaktif atau kill. Nah, vaksin yang aktif itu mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Nah, fungsinya itu dia merangsang pembentukan kekebalan untuk mencegah penyakit yang bersifat lokal. Nah, dia tuh bentuknya tuh kering, dan harus dilakukan dengan larutan tertentu. Nah, vaksin yang inaktif dia tuh mengandung mikroorganisme yang dimatikan dengan metode tertentu dengan suhu panas, bahan kimia, radiasi, namun setelah dimatikan tetap utuh atau tidak rusak. Nah, terus dia bentuknya tuh emulsi cair yang mengandung antigen pelarut untuk memperpanjang imunitas. Nah, kemudian metode pemberian vaksin. Nah, pada vaksin yang aktif itu ada terbagi menjadi 3 metode ya. Yang pertama metode langsung atau oral. Nah, dia tuh lewat mulut, lewat mata, dan lewat telinga. Nah, kemudian metode intramuskular dia lewat sayap dan otot. Nah, yang terakhir ada metode lewat air minum. Kemudian yang vaksin inaktif dia terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode injeksi intramuskular dan metode injeksi subkutan. Nah, kemudian frekuensi pemberian vaksin. Nah, itu ada 2 ya, vaksinasi pada ayam broiler, kemudian vaksinasi pada ayam layar. Nah, vaksinasi pada ayam broiler itu ada 5, ada ND, ada Gumboro, ada AI, ada IB, kemudian ada Korisa. Nah, pada vaksin ND atau Newcastle disease itu dilakukan 1-2 kali dan pada umur seminggu dan 2 minggu. Nah, kemudian vaksin Gumboro dilakukan 1 kali dan pada umur seminggu atau umur 2 minggu. Kemudian ada vaksin AI atau avian influenza dilakukan sekali pada umur seminggu dan umur 2 minggu. Kemudian ada vaksin IB. Nah, dia mengikuti vaksin ND ya, jadi dilakukannya. Kemudian ada vaksin Korisa yang dilakukan 1 kali pada umur seminggu atau umur 2 minggu. Nah, frekuensi pemberian vaksin pada ayam layar dia tuh ada vaksinnya ada 8 jenis ya, ada ND, ada Gumboro, ada AI, ada IB, ada Korisa, ada IBS, ILT, dan Fox. Nah, pada ND itu dilakukan 4-5 kali. Nah, dia dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, dan minggu kelima. Dan minggu kedua sampai 3 sebelum masa produksi. Nah, kemudian yang Gumboro itu dilakukan 2 kali dan pada minggu pertama atau kedua dan minggu kedua sebelum 2-3 sebelum masa produksi. Nah, kemudian ada vaksin AI dilakukan 3 kali pada minggu kedua, keempat sampai ke-7 dan minggu kedua sampai 3 sebelum masa produksi. Nah, selanjutnya ada IB itu dilakukan 4-5 kali, dia mengikuti ND ya vaksinnya. Nah, kemudian ada Korisa dilakukan 2 kali, tepatnya pada minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Kemudian ada vaksin IBS dilakukan 1 kali, dilakukan pada minggu kedua sampai ke-3 sebelum masa produksi. Kemudian ada vaksin ILT dilakukan sekali dan pada minggu ke-8. Kemudian yang terakhir ada vaksin Fox, dia dilakukan 1 kali, dilakukan pada minggu ke-8 juga. Nah, sekian dari saya tentang vaksinasi pada unggas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan saya tentang praktikum acara 2 yang berjudul nekropsi dan vaksinasi pada unggas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yes, of course.